Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang kali ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai orang yang berlatih menulis. Nah, tulisan tersebut adalah hasil dari dokumenter kisah nyata. Saya beri judul Saat Jenazah Bicara. Kenapa diberi judul Saat Jenazah Bicara? Alasannya nanti akan saya kemukakan dalam kalimat pembuka untuk buku yang rencananya akan diterbitkan sebagai sebuah media untuk menyelesaikan perkara SHM 03731 dan SHM 03732 yang sementara ini sertifikatnya sudah atas nama Reka Fatmalati, mengaku sebagai pemilik dan mengaku sebagai pembeli kedua SHM tersebut yang awalnya adalah milik saya. Kita bacakan untuk pembukanya sambil penggambaran maksud dan makna dari apa yang tertulis. Oke, kita mulai. Saat jenazah sistem bicara. Aku tidak pernah mati. Yang mati adalah pengakuan sistem terhadap keberadaanku. Aku masih bernapas. Aku masih memiliki nama. Aku masih memiliki sejarah. Aku masih memiliki hak. Namun di dalam sistem, aku seolah telah kehilangan keberadaanku. Di atas kertas, dokumen terus bergerak. Akta diterbitkan, administrasi berjalan, hak berpindah. Semuanya tampak sah. Namun pertanyaan yang tidak pernah boleh diabaikan adalah siapa sesungguhnya subjek hukum yang melakukan semua itu. Ketika sistem lebih mempercayai dokumen daripada kebenaran yang dapat dibuktikan, maka manusia dapat berubah menjadi sekadar objek administrasi. Dalam pandangan penulis, apabila suatu peralihan hak benar terjadi berdasarkan identitas atau keterangan yang kemudian terbukti tidak berasal dari pemilik hak yang sah, maka persoalan tersebut bukan sekadar sengketa administrasi. Ia menjadi ujian bagi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap subjek hukum. Akta yang seharusnya menjadi alat pembuktian keotentikan memperoleh kehormatannya dari kebenaran proses pembuatannya. Apabila proses itu dipersengketakan dan kemudian terbukti menyimpang,
maka kepercayaan publik terhadap sistem hukum ikut dipertaruhkan. Disinilah lahir sebuah pertanyaan besar. Apakah negara hadir untuk melindungi manusia? Atau manusia dipaksa mengikuti apapun yang tertulis dalam sistem, sekalipun sistem itu keliru? Ketika identitas seseorang tidak lagi dikenali sebagaimana mestinya, ketika haknya tidak lagi terlindungi, dan ketika ia harus membuktikan bahwa dirinya adalah dirinya sendiri, maka sesungguhnya yang sedang diuji bukan hanya nasib satu orang, melainkan sesungguhnya yang diuji adalah integritas seluruh sistem hukum. Penulis menyebut keadaan itu sebagai kematian perdata modern atau civiliter mortus. Sebuah keadaan ketika pengakuan terhadap subjek hukum seolah hilang dalam praktek administrasi. Meskipun orangnya tetap hidup, istilah ini merupakan kerangka analisis penulis, bukan penetapan hukum. Karena itu perjuangan bukan semata-mata untuk memulihkan dua bidang tanah atau membatalkan suatu dokumen. Perjuangan yang lebih besar adalah mengembalikan prinsip bahwa hukum harus mengenali manusia yang sesungguhnya, bukan sekadar menerima dokumen tanpa pengujian apabila terdapat dugaan penyimpangan. Sistem hukum memperoleh kehormatannya bukan karena banyaknya dokumen yang diterbitkan, melainkan karena kemampuannya melindungi kebenaran, keadilan, dan martabat manusia. Sebab apabila suatu hari sistem tidak lagi mampu membedakan antara pemilik hak yang sah dengan pihak yang tidak berhak, maka yang sedang dipertaruhkan bukan hanya hak seseorang, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Jangan biarkan manusia hidup diperlakukan sebagai jenazah di dalam sistem. Hukum harus mengabdi kepada kebenaran, dan administrasi harus melayani keadilan. Oke, itu adalah naskah yang nanti akan kami jadikan pembuka buku untuk manifesto Yayasan Pendidikan Gibi Manusantara, sekaligus untuk mengundang pembaca untuk merenungi hubungan antara identitas, administrasi, dan sebuah perlindungan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.